Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan soal ganjil yang kami jawab dan akan kami jelaskan pada video ini. Oke, yang pertama ada soal nomor 1, yaitu soal tentang premis. Soalnya itu premis P, saya lulus ujian, dan premis Q, semua keluarga bahagia. Soal yang A itu adalah P konjungsi Q, dan yang B itu negasi Q konjungsi P, dan yang C itu negasi P implikasi Q, dan yang D negasi Q diimplikasi negasi P, dan yang E itu negasi P disjungsi Q. Saya akan pertama menjawab yang A dulu. Dan soal P konjungsi Q, jawabannya adalah saya lulus ujian dan semua keluarga bahagia. Kenapa di sini memakai dan? Karena soalnya itu P konjungsi Q. Dan yang kedua itu adalah yang B negasi P konjungsi negasi Q konjungsi P. Jawabannya itu semua keluarga tidak bahagia dan saya lulus ujian. Dan yang C itu adalah negasi P implikasi Q. Jawabannya adalah di sini adalah adanya tanda jika. Jika saya tidak lulus ujian, maka semua keluarga bahagia. Dan jangan lupa tambahkan maka juga ya. Dan yang D adalah negasi Q diimplikasi P. Jawabannya adalah semua keluarga tidak bahagia jika dan hanya jika saya tidak lulus ujian. Dan yang E adalah negasi P disjungsi Q. Jawabannya adalah saya tidak lulus ujian atau semua keluarga saya bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Febrian, NPM 1472, ingin menjelaskan logika matematika nomor 2. NPM 1472 dari kelas RZ ingin menjelaskan nomor 2. Himpunan X adalah kreasi, himpunan Y adalah relasi, himpunan Z adalah rotasi. Untuk soal yang A, X negasi Y disjungsi Z, jawabannya yaitu kerotasi. Terus untuk yang B, Y negasi X konjungsi Z, jawabannya yaitu E dan I. Untuk yang C, Y konjungsi Z, yaitu rasi. Terus untuk yang D, X konjungsi Y konjungsi Z, yaitu rasi. Lalu yang E, X negasi Y disjungsi X negasi Z, yaitu K. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Ayub. Saya dari kelas RZ dengan NPM 1486. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 3 untuk yang ganjil. Di sini dalam suatu kelas yang berjumlah 65 mahasiswa, terdapat 23 mahasiswa yang mengerjakan proyek dengan ChatGPT. 30 mahasiswa mengerjakan dengan Gemini, dan 28 mahasiswa mengerjakan proyek dengan ChatGPT dan Gemini. Nah, 9 mahasiswa mengerjakan proyek dengan ChatGPT dan Blackbox. Jika terdapat 5 mahasiswa yang memakai ketiga media tersebut, maka tentukanlah jumlah peserta yang. Di sini kita tulis dulu untuk jumlah pesertanya. Bentar ya. Nah,
Di sini kita tentukan dulu. Kita perbesar dulu. Nah, di sini sudah saya tulis total mahasiswa. 65. Kita tulis lagi dengan ChatGPT yang total mahasiswanya ini dengan variabel S. Nah, selanjutnya dengan ChatGPT itu ada 23 dengan variabel A. Dengan Gemini itu ada 30 dengan variabel B. Black Box 28 dengan variabel C. Di sini kita lihat pernyataannya adalah jumlah mahasiswa yang mengerjakan dengan ChatGPT Gemini. Berarti A irisan B. Berarti sama dengan 13. Kok dari mana dapat 13? Soalnya kan dari soal. Kita tulis 13 sudah di sini. Terus Gemini dan Black Box. Nah, B irisan C itu ada 11. Terus selanjutnya itu ada ChatGPT dan Black Box, itu ada 9. Terusnya ini adalah total keseluruhannya nih. Yang ini nih. Yang ini adalah total keseluruhannya. Lagi kita nentukan tujuannya. Kita mencari jumlah mahasiswa untuk setiap kondisi yang diberikan pada pilihan A sampai G. Kemudian kita gambar diagram Venn-nya. Oke. Pertama-tama kita mencari setiap bagian, setiap bagian. Jadi kita nyari diagram Venn-nya untuk membuat sebuah diagram Venn. Terus, nah, kita dari pertanyaan tersebut kita buat satu-satu dulu. Yang pertama hanya ChatGPT dulu, berarti untuk A dulu. Ya, sip. Untuk A kita menggunakan rumus A dikurang A irisan B dikurang A irisan C ditambah A irisan B irisan C. Oke, kita masukin nih. Berapa? Yang pertama itu PPA itu ada 23, kita taruh di bawah 23. 13, kita taruh 13 ini. Kurang lagi ANC berarti 9. Kita tulis di sini. Dulu 9. Terus ditambah total dari keseluruhannya itu A irisan B irisan C itu ada di 5. Selanjutnya itu kita jumlahkan semuanya. Hasilnya itu adalah 6. Jadi 6 itu adalah hanya ChatGPT. Hanya ChatGPT. Tulis. Oke, hanya ChatGPT. Selanjutnya kita akan itu adalah Gemini. Kita cari dulu B-nya. Nanti kita tulis lagi B. Rumusnya apakah? Rumusnya sama, tapi cuma kita ubah dikit-dikit aja ya. Kurang A irisan B, terus dikurang B irisan C. Oke. Terus ditambah dengan keseluruhan lagi A B irisan B terus dengan
irisan C. Oh, kita lanjut. Dengan jelas atau tidak? Ada, saya cek dulu. Masih terlihat ya? Saya atur dulu. Berarti kita lanjut masukkan rumusnya. Masukkan rumusnya ada 30, B-nya itu 30 dikurang A irisan B itu ada 13 dikurang B irisan C itu ada 11 ditambah keseluruhan itu ada 5. Jadi jawabannya itu ada 11. Oke. Adalah hanya black box. Black box. Udah nih. Kayaknya nggak kelihatan ya. Lanjut. Oke, udah nih. Selanjutnya kita akan hitung ini salah nih, Pak. Bukan Oke. Selanjutnya kita akan hitung C. Oke, kita masukkan dulu C-nya dari masukin. Udah, kita lanjut ke A. Irisan C. Dikurang lagi. B. B. Irisan C. Seluruh lagi. A. Iris B. Iris C. Masukin lagi. C-nya itu ada berapa? 28 dikurang 11 ditambah 5 jadi berapa? Ya betul, jadi 13. Yang salah, harusnya 13. Jawaban black box. Kita lanjut lagi.
Lanjut lagi. Yang ditanya A dan B. Oke. ChatGPT dan Gemini tetapi tidak dengan black box. Kita tulis. A, irisan B. Berarti gimana nih? Ini hanya berarti hanya untuk ChatGPT dan Gemini. Berarti black box-nya nggak termasuk ya. Berarti rumusnya itu berapa? Keseluruhan. Kita masukin angkanya. 13 yang cuma 8. Ya, betul. Oke, selanjutnya itu kita hitung Gemini dan black box-nya. Ini itu black box. BC dikurang keseluruhannya lagi sama. Oke, sama dengan kita tulis di bawahnya. Kita masukin angkanya. B dan C itu berapa? 11. Biar baru tambahan. Kita lanjut dengan menghitung ChatGPT dan black box tetapi tidak dengan Gemini. Tadi B and C ya, ada di sini tadi. Nah, B and C kita lanjut lagi dengan satunya lagi. Nah, kita bikin lagi berarti A irisan C. Kita tulis A. Oke. Rumusnya sama. Kurang keseluruhan. 9. Oke. Ini udah semua. Lanjutnya A, B, dan C. Ini adalah total keseluruhannya. Untuk diketahui ya, berarti total keseluruhan itu ada 5. Pertanyaan ditanya adalah yang pertama yang A dulu. Kita kerjainnya. Yang A itu adalah pertanyaannya adalah tidak memakai ketiga media tersebut. Nah, berarti gimana tuh? Kita tulis dulu. Berarti rumusnya itu ini gabungan B. Oke, kita lanjut. Nah, rumusnya seperti ini. Masing-masing indikator yang ada di sini kita masukin, misalkan A only, ChatGPT only, black box only, Gemini only. Oke, kita masukin A tambah B tambah C, terus kita masukin lagi tambah A irisan B, terus tambah lagi B irisan C, oke, kita tambah lagi A irisan C, tambah lagi B irisan C. B irisan C udah, A irisan. Kita yang terakhir itu semuanya keseluruhannya A irisan B irisan irisan C. Oke. Kita masukin yang hanya only, jadi bukan keseluruhan. Ini A-nya only, B-nya only, C-nya only, A irisan B-nya only, B irisan C only, dan seterusnya. Kita masukin angkanya 6 tambah 11 ditambah 13 ditambah 8 ditambah 6 tambah 6 ditambah lagi 4 ditambah lagi 5, terus di bawahnya. Wah,
ada 53. Berarti yang tidak memakai ketiga media tersebut berarti hanya salah satu. Hanya mereka membeli salah satu doang, bukan tiga-tiganya. Yang B-nya itu adalah belum selesai. Kita kurangin dengan keseluruhannya. Keseluruhan yang tidak menggunakan. Berarti ada berapa? Bukan yang tidak menggunakan. Keseluruhan mahasiswanya. Berarti S dikurang 65. Ini tambah lagi. Berarti dikurang. Nah, oke, kita lanjutkan yang B-nya. Bentar ya. Tadi zoom-nya waktu lagi. Itu yang B. Nah. Oke. Yang B ChatGPT. Berarti ChatGPT yang lain. Tulis C. Itu A. Lupa saya. Nah. Dengan tadi berapa? Tadi ada berapa? Kita lihat di sini. Apakah benar? Bentar ya. Nah, berarti 6. C-nya itu apa pertanyaannya? Yang hanya memakai Gemini. Gemini itu adalah B. B-nya itu berapa? 11. Udah selesai. Yang D. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah black box only. C berarti. C-nya ada berapa? 13. Tahu dari mana 13? Tahu dari mana 11? Hanya black box 13. Oke. Yang B. Yang B. Itu apa? Itu hanya yang memakai ChatGPT dan Gemini. Kan tadi sudah dibahas. Kita tinggal masukin aja A, B. Salah. Oke. Sama dengan berapa? 6. Tadi kita yang F. Yang F itu yang hanya memakai Gemini dan juga black box. Dengan berapa tadi? Nah. Selanjutnya itu kita yang G. Yang G itu ada ChatGPT dan juga tadi apa? Black box. A iris C. Sama dengan berapa? Tadi jawabannya 4. Ya. Oke. Terusnya yang H, diagram Venn. Diagram Venn kita taruh di bawah. Semua yang ada yang di C itu ada 28. Jadi bagian tengahnya terus D itu ada 13 dikurang 8. Oke. Lebih irisan antara B dengan C. Di luar irisan dengan A. Berarti 11 dikurangi 5. Hanya dulu. Hanya only ya, mempermudah. Tadi B sama C udah, A sama B udah. Kan A dengan C berarti di luar irisan B. Irisan C-nya berapa? Jadi hasilnya itu seluruhnya 4. 4 itu dari mana? 9 kita masukkan lagi. Bagian lingkaran A-nya saja.
Berarti 6 udah tadi. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan dari mana? 4 itu sin C. Berarti pengurangannya itu adalah mahasiswa yang menggunakan dan black box saja misalnya. 9 diikuti sekarang yang pantara B itu adalah 13. Itu dari mana? Ini mahasiswa yang menggunakan ChatGPT. Yang selain ini dari mana? 5 ini adalah dan mengikuti kegiatan 12 ketiganya. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rando Romando. Saya dari tim 7 ingin menjelaskan soal nomor 4. Di sini soalnya buktikan proposisi berikut pada tabel kebenaran. Apakah termasuk ke dalam tautologi atau kontradiksi atau kontingensi? Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4A. Soal 4A itu adalah P konjungsi Q implikasi Q disjungsi R. Di sini tabelnya ada P Q R, P konjungsi Q, Q disjungsi R, dan P konjungsi Q implikasi Q disjungsi R. Lalu di tabel P ini adalah true, false, Di tabel Q ada true, false, true, false. Di tabel R true, false. Lalu di sini saya akan menjelaskan P konjungsi Q. Konjungsi itu adalah di mana keduanya bersifat benar atau true, itu jawabannya adalah benar. Selain itu salah. Berarti di sini true, false, false, false. Lalu di sini ada Q disjungsi R. Disjungsi itu jika keduanya benar atau salah satunya ada benar, maka jawabannya benar. Selain itu salah. Berarti di sini Q dan R. True, false, true, false, true, false, true, false, true, false, true, false, true, false. Lalu di sini di tabel terakhir dari soal tersebut, P konjungsi Q diimplikasi ke Q disjungsi R. Di sini disuruh implikasi, maka kalau implikasi jika P-nya true dan Q-nya false itu salah. Selain itu benar. Berarti di sini P true, false, true, false, true, false, true, false, true, false, true. Maka kesimpulan dari soal nomor A, proposisi tersebut itu tautologi karena di tabel kebenaran hasilnya true semua. Lalu saya akan menjelaskan soal nomor 4B. 4B soalnya adalah P disjungsi Q konjungsi negasi P konjungsi R. Maka tabel kebenarannya adalah ada P, ada Q, ada R, ada negasi P, ada P konjungsi Q, ada negasi P disjungsi R, ada P, lalu disjungsi Q dikonjungsi dengan negasi P disjungsi R. Sama seperti nomor 4A, ini sama semua ya. Lalu di sini ada negasi P. Negasi P itu kebalikan dari P. Berarti ini true, jadi false. Ini true, false, jadi true. Lalu di sini ada
P disjungsi Q, berarti P disjungsi Q true true true, true true true, true false true, true false true, false true true, false true true, false false false, false false false. Lalu di sini negasi P disjungsi R. Berarti kita lihat dari negasi P ini, lalu dengan R disjungsi. Di sini F negasi P false, disjungsi R true, maka jawabannya true. False false, jawabannya false. False true true, false false false, true true true, true false true, true true true, true false true. Lalu di tabel terakhir dari soal P disjungsi Q dikonjungsi dengan negasi P konjungsi R. Jadi di sini konjungsi itu jika keduanya benar maka jawabannya benar. Berarti kita lihat dari ini dulu. P disjungsi Q true dengan negasi P konjungsi R. Ini true true true, true false false, true true true, true false false, true true true, true true true, false true false, false true false. Maka kesimpulan dari proposisi tersebut adalah kontingensi, karena di hasil tabel kebenaran di sini ada true dan false. Jadi jawabannya kontingensi. Lalu saya akan menjelaskan yang terakhir, yang nomor C. Di sini soalnya negasi R disjungsi Q disjungsi lalu Q konjungsi lalu dikonjungsi ke R diimplikasi negasi P. Berarti tabelnya adalah P Q R lalu negasi P lalu R diimplikasi negasi P lalu Q konjungsi R implikasi negasi P lalu negasi R dan negasi R disjungsi Q konjungsi dari R diimplikasi negasi P. Ini sama ya PQR nya ya. Nanti di sini negasi P kebalikan dari P ya. Nanti false 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 false, true 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 true. Lalu di sini R diimplikasi negasi P. Diimplikasi itu jika P-nya true dan true itu true, jika P-nya false dan false itu true, selain itu salah. Berarti R ini true diimplikasi negasi P. True false false, false false true, true false false, false false true, true true true, false true false, true true true, false true false. Lalu Q konjungsi R diimplikasi negasi P. Maka di sini kita lihat Q-nya dulu. Q-nya mana? Q-nya ini, lalu ini dengan ini ya. Dengan ini ya berarti ya. Berarti Q itu true false, true false false, true true true,
mana sih tadi? False true, false, true true, true, true false, false, false true, false, 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 false. Lalu di sini negasi R, kebalikan dari R. Berarti kebalikan dari R ya. True false, true false, true false, berarti kebalikannya aja. False true, false true, false true, false true. Lalu di tabel akhir dari soal tersebut, negasi R, disjungsi Q, konjungsi R, implikasi negasi P. Nanti kita lihat dulu ini apa negasi R nya dulu, false dengan mana sih, berarti negasi R dengan tabel yang ini, false false, false, true true true, false false false, true false true, false true true, true false true, false false false, true true true. Maka kesimpulan dari tabel kebenaran tersebut adalah kontingensi. Karena hasilnya berupa true dan false. Ya, sekian penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya di sini ada soal nomor 5 tentang jenis inferensinya ya. Soalnya itu suruh nentuin jenis inferensi dari masing-masing tersebut. Dan ini ada 2 soal, yaitu 5A dan 5B. Pernyataan 1 itu soalnya tentang premis satunya, saya membuat referensi dengan Zotero atau dengan Mendeley. Dan premis 2-nya itu, saya tidak membuat referensi dengan Zotero. Jadi artinya kesimpulan dari premis 1 dan premis 2 itu adalah kita simpulkan saya membuat referensi dengan Mendeley. Jenis inferensi seperti ini adalah silogisme disjungtif. Dan yang 5B itu adalah premis satunya itu, jika saya diskusi kelompok maka saya menggunakan gimmick. Dan premis 2-nya, saya diskusi kelompok. Dari simpulan premis 1 dan premis 2, maka simpulannya adalah saya menggunakan gimmick. Jenis inferensi tersebut adalah modus ponens. Oke, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan dalam menjelaskan. Video ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.